Terima kasih. Ya. Anak-anakku, hari ini kita akan melaksanakan P5 yang ketiga dengan tema perundungan. Nanti yang akan dipandu oleh fasilitator kita, ya. Namun sebelum kegiatan P5 dimulai, agar acara bisa berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu P5. Untuk itu minta perhatian seluruhnya. Ambil posisi berdiri. Kerjakan. Ya, diikuti oleh yang lain. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mulia, kebinekaan doa, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Di belakang itu belum bergerak, ya, maka diulangi lagi sampai semuanya bergerak, ya. Yuk, minta tolong fasilitator untuk membantu menggerakkan yang ada di belakang. Barisan belakang, ibu minta tolong. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Yuk nyanyikan semuanya. Ya, ada kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya ikut nyanyi. Diulangi sampai semuanya ikut bernyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Belajar Pancasila, Ya, lagi ya. Penuh semangat ya. Wajahnya tunjukkan keceriaan kalian. Ayo semuanya menyanyi. royong mandiri, Kreasi. dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nyanyi yuk, semuanya nyanyi. Mari kita awali pagi hari ini dengan penuh semangat. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih yang lain belakangnya semuanya kembali ke tempat. Baik, SMP 1 Jatilawang. SMP 1 Jatilawang. SMP 1 Jatilawang. Ya, berikutnya kita akan menyaksikan penampilan. Namun sebelumnya untuk seluruhnya, perhatikan seluruhnya siap gerak. Ambil posisi duduk. Kerjakan. Ya, kepada Pak Gagah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Oh ya, untuk penampilan pantomim yang akan ditampilkan oleh siswa-siswa SMP 1 Jatilawang. Namun sebelumnya Ibu minta tolong ini kalian mundur satu langkah. Coba, karena rupanya ini membutuhkan tempat yang luas. Boleh sambil bersandar di tembok, boleh paling belakang nggak apa-apa. Tapi tetap tertib ya, memperhatikan, tidak boleh bermain-main sendiri. Nanti kalau sampai ada yang melempar-lempar kertas ya atau benda apapun ya, maka itu sudah termasuk perilaku apa? Perilaku apa coba? Apa? Bullying. Ya nanti kita akan belajar lebih banyak tentang itu. Bagaimana Pak Gagas, sudah siap? Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah penampilan pantomim siswa SMP 1 Jatilawang. Yuk tepuk tangan. Alhamdulillah pantomim kita sudah mendapat juara 3 di tingkat kabupaten di tahun 2023. Semoga di tahun 2004 ini mendapat peringkat 1 untuk bisa maju ke tingkat provinsi.
bagaimana setelah melihat penampilan teman-teman kalian tadi? Apa yang kalian rasakan? Di akhir penampilan tadi, apa yang kita rasakan? Merasa apa yang kalian rasakan? Kamu merasa apa? Damai, ya. Ketika di awal tadi, apa yang kalian rasakan? Ketika melihat ada yang berperan di sini sedang belajar, tiba-tiba ada teman kalian yang mengganggu, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Coba saya minta jawabannya. Sedih. Kalau kamu apa? Sedih juga. Ada yang punya perasaan yang lain? Ketika kalian sedang belajar, tiba-tiba ada datang teman kalian yang mengganggu, apa yang kalian rasakan? Kesal, ya, perasaan tidak nyaman, ya. Baik, anak-anakku, berkaitan dengan tema kita, ya, tema kita kali ini adalah tren bullying di kalangan remaja, ya. Kalian pasti sering mendengar kata-kata bullying atau bahkan kalian mungkin menjadi korban bullying itu sendiri. Kita juga sering melihat atau mendengar ya berita di televisi ya ataupun di media sosial ya tentang dampak-dampak perilaku bullying begitu ya. Apa sih itu bullying? Ada yang tahu? Ada yang berani menjawab? Tunjuk jari. Yuk. Nanti ibu mendekat ke kalian. Ada yang berani menjawab? Bullying itu apa? Menurut pengetahuan kalian, bullying itu apa? Yuk. Sebelah kanan saya, bullying, apa itu bullying menurut kalian? Ada yang berani menjawab? Cung? Jo, Lila jawab. Lila. Tidak ada nih, masa iya? Siswa SMP 1 Jatilawang. Lila jadi mau Oh jawab. iya, oke, ya. Mbak, siapa namanya? Lila. Lila. Oke, coba Lila. Coba. Mengejek kekurangan orang lain. Ya. Adalah mengejek kekurangan orang lain. Oke, ada yang punya pendapat berbeda? Silakan. Bullying adalah perundungan. Iya. Perundungan itu bisa dikatakan apa ya? Menurut kalian, menurut kamu? Bullying itu kayak misal Menghina. mata-matain fisik, Iya. bisa berupa tindakan kekerasan. Itu dilakukan kalau nggak salah itu dengan teman kayak gerombolan gitu. Iya, sip. Oke, Bagus. kita beri tepuk tangan. Ada lagi nih, anak laki-lakinya ini jago-jagonya, nggak mau kalah dengan perempuannya. Ada yang mau berani menjawab? Ada? Oke, Noto, silakan Noto maju. Kita beri tepuk tangan, ternyata amat hebat, ya. Menurut Noto, bullying itu apa? Apa yang Noto ketahui selama ini tentang bullying? Mengejek orang lain, Bu. Mengejek orang lain. Oke. Ya, bagus. Apalagi? Merendahkan orang lain, memperlakukan orang lain, Bu. Akan teman. Oke. Mengejek atau merendahkan orang lain. Ya, terima kasih Noto. Silakan duduk kembali. Ya, jawaban kalian semuanya betul. Ya, jadi perundungan atau bullying itu adalah serangkaian perilaku agresif ya yang tidak diinginkan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sengaja untuk menyakiti ya atau membuat perasaan menjadi tidak nyaman kepada orang lain ya. Jadi dilakukan secara berulang-ulang dengan sengaja. Nih, contohnya apa? Contohnya apa? Jenis-jenis bullying contohnya apa? Ya, bullying itu adalah salah satu contoh perilaku kekerasan
ya. Kekerasan itu ada banyak ya, kekerasan seksual begitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kekerasan di kalangan remaja atau namanya bullying atau perundungan begitu ya. Jadi perundungan itu juga termasuk kategori perilaku kekerasan. Contohnya apa? Jenis bullying ada berapa? Contohnya apa? Ada yang sebutkan? Pertama, verbal ya, kemudian apa lagi? Fisik ya, apalagi? Cyberbullying, apalagi? Jenis-jenis bullying? Ras ya, kemudian apalagi? Nih yang lagi tren di kelas 7 1 bulan kemarin itu 2 kali kasus nih lapor ke ruang BK. Apa coba? Pengerusakan atau pengambilan barang ya tanpa izin ya, itu ternyata termasuk perilaku bullying ya. Nah, anakku, ternyata ya perilaku bullying itu tidak hanya berdampak kepada sasaran atau korban saja ya, namun si pelaku bullying itu pun mendapati dampak dari perilakunya ya. Sehingga gimana? Pelaku bullying itu perlu ditolong apa tidak? Perlu ditolong apa tidak? Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab perlu ya. Nah, tadi kan sudah dicontohkan nih dalam pantomim ya. Ternyata apa? Korban itu mengajak ya pelaku bullying itu untuk berubah menjadi lebih baik ya. Itu. Tadi bisa membaca gerakan pantomim ini apa tidak? Bisa, oke ya. Jadi perilaku bullying itu ternyata berdampak juga kepada pelakunya ya. Tidak hanya korbannya, tapi pelakunya juga memiliki dampak. Dampak yang pertama apa? Dampak emosi. Ya, emosinya itu akan terkikis perilaku empati. Perilaku empati tahu apa tidak? Empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau kalian sedih ya, maka misalnya kalian dengan teman kalian ya, kalau teman kalian sedih ketika diejek, maka kita juga akan ikut sedih ya. Kalau teman kalian sedang merasakan malu, maka ikut merasakan malu ya. Itu namanya empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu akan terkikis ya. Kemudian dampak berikutnya adalah stigma ya, stigma atau label kepada si pelaku perundung tadi, perilaku bullying ya. Label menjadi anak nakal ya apa tidak, anak yang menimbulkan permasalahan ya, kemudian banyak hal-hal negatif yang melekat pada dirinya ya. Kemudian dampak berikutnya adalah interaksi sosial ya, karena karena dia sudah mendapat stigma sebagai anak nakal atau anak yang menimbulkan permasalahan. Akhirnya apa? Dalam interaksi sosial dia akan dikucilkan karena apa? Banyak teman-temannya yang tidak menyukai dirinya. Ya. Kemudian dampak berikutnya dia akan melakukan bullying kembali. Ya. Atau bisa jadi dia akan menjadi korban berikutnya, ya kan? Karena dia membuli, terus gimana? Dibalas oleh temannya, ya kan? Sehingga dia bisa dimungkinkan juga bisa menjadi korban bullying kembali. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan. Nah, kalau dia sudah terlalu sering melakukan bullying, ya, maka apa? Dia bisa terjerat kasus, ya. Misalnya dia bisa melakukan tindakan kriminal,
ya, yang akhirnya apa? Akan diberi sanksi oleh sekolah, ya, diberi sanksi oleh sekolah menyebabkan dia menjadi putus sekolah, maka pendidikannya akan terhenti, ya. Kemudian dampak berikutnya adalah pada si korban atau sasaran. Kira-kira apa ini dampak pada korban bullying? Oke, emosinya akan terganggu, ya kan? Dia akan malu, ya, bersedih, ya, trauma, itu. Kemudian apalagi? Kesehatannya juga mungkin akan terganggu, ya, karena apa? Pikirannya terganggu akhirnya mempengaruhi kesehatannya sampai nggak mau makan misalnya, mungkin bisa jadi seperti itu, ya. Ada yang sudah pernah jadi korban bullying? Coba tunjuk jari, acung. Wah, hampir semuanya sudah pernah nih, ya. Tadi yang pertama emosi, ya, kemudian fisik, ya, jadi kesehatan. Kemudian apa? Pola pikir, nih yang berbahaya sekali. Halo, ya. Dampak bullying itu ternyata bisa menyebabkan pola pikir seseorang menjadi apa? Negatif, ya. Ketika dia sering diejek, dihina, ya, dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak baik, ya, dirinya itu memiliki banyak kekurangan, ya, sehingga apa? Pola pikirnya itu selalu negatif, gitu, ya. Kalau ada anak satu yang nakal di kelas, dia menganggap bahwa nanti semua kelas itu nakal, ya, semua orang itu tidak sayang sama saya, misalnya seperti itu, ya. Kemudian babak berikutnya adalah interaksi sosial, ya. Kalau sering dibully, kamu gimana perasaannya? Ya, merasa bahwa benar-benar semua orang itu menilai diri kita negatif, sehingga apa? Minder, isin, ya, tidak mau bergaul, bahkan tidak mau berangkat sekolah. Ada loh, ya kan? Ya apa tidak? Iya, itu korbannya, maka berbahaya sekali itu, ya. Kemudian kalau tidak mau sekolah, otomatis pendidikannya akan terhenti, ya. Halo. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, jawab mitos atau fakta. Hanya anak laki-laki yang membuli satu sama lain, mitos atau fakta? Oh, oke. Semua siswa, baik anak laki-laki maupun perempuan, dapat terlibat dalam perilaku bullying, mitos atau fakta? Fakta, ya. Kemudian perilaku bullying anak laki-laki dan perempuan itu berbeda, mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta, ya, berbeda tapi dampaknya sama, gitu, ya. Oke, kemudian seorang pembuli biasanya memiliki badan yang besar, mitos atau fakta? Mitos. Siswa yang memiliki kekuasaan atau kekuatan lebih yang dapat mengontrol siswa lain agar dapat dibully, mitos atau fakta? Siswa yang memiliki kekuasaan atau kekuatan lebih yang dapat mengontrol siswa lain agar dapat dibully, mitos atau fakta? Baik, anak-anakku, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang perundungan atau tren perundungan di kalangan remaja di dalam kegiatan P5 tatap muka berikutnya, ya. Dan ini adalah tahapan awal dalam tema ini. Nanti kemudian ada sesi curah gagasan di dalam kelas, kemudian nanti di akhir kegiatan, tahapan kegiatan itu nanti ada gebiar, ya, P5 dengan tema tren perundungan di kalangan remaja.
untuk materi kali ini itu yang Ibu sampaikan. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebuah lagu Nemu. Pasati anggaru pacar sampai terus aku liane tukang gaji tolo ngapati ngapai kelas mampu tekan disuruh kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati ngusapi aku sing merapas milih ati kinayo kembange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selalu setati siji matur suwun Gusti pengaringi sing kangati nang slirane ngopati ati kang sepi matur suwun Gusti pengaringi sing kangati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Mungkin ada yang bisa nyanyi ini juga, boleh bareng sama Deva. Ya, siapa boleh? Kelas 8C. Oke, Butia tunjuk kelas 8C. Aku mau semangatku sampai aku semerapas milih pekerjaan hati kirakan banyak wangi sabar-sabar ngomong aku muka selesai di sini. Matur suwun Gusti pengaringi sing kangati nang slirane ngopati ati kang sepi matur suwun Gusti pengaringi sing kangati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Matur suwun Gusti pengaringi sing kangati nang slirane ngopati ati kang sepi matur suwun Gusti pengaringi sing kangati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Sing ngancani. Terima Judulnya pergi pagi pulang pagi. Jangan ditiru ya, lagu zaman dulu. Iya. Ayo semua bisa bergoyang ya. Apa mau goyang ya? Goyang dong. Kamu goyang ya. Aku sayang padamu
terluka, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Teng 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 teng, yeah. Resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang ku sayangi. Tak pernah ku terlupakan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, cari hati, ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Malah Bu Guru ini yang joget, kamu gimana? Gak ada yang joget. Yang di belakang mana tangannya diangkat semuanya? Ayo tangannya biar gerak, ayo biar olahraga, ayo. Yo. Ya. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Amin. Ya. Ya, lagu berikutnya dari Bu Indra. Ayo dari anak-anak siapa ini? Hah? Setelah ini ya. Nazura. Iya, Nazura C. Oke. Anaknya Pak Ferry. Mau lagu apa Anaknya Pak Mbak? Ferry. Oke, Iya tanya sih. wajib, nggak boleh. Tanya sih. Sama Mbak Devara. Takon jajan. Ditemani Mbak Devara. Tapi Hah? kamu yang nyanyi ya. Tanya jajan. Iya, Mbak Devara. Ya. Kan Sani kok. Sini. Ditakon. Iya. Kok anaknya siapa Ferry, namanya? Mbak? Mbak siapa namanya? Nasu. Kelas Anaknya berapa? Ferry gue. Iya. Kelas 7C. Mau menyanyikan lagu apa? Hah? Ayo sini, Tujuh. ditemani saja. Tapi anaknya Ferry takon bae. Masih perlu didampingi. Hah? Ya, Mbu pokoknya rahasia. Tanya bae Mang. Ini berikutnya Ardi ya. Ardi boleh ditemani sama siapa? 2 orang boleh ya. Nih Ardi sebetulnya sudah terseleksi nanti ikut lomba nyanyi LFSN nih dengan Pak Gagah. Ardi mana Ardi? Nanti boleh cari teman di habis ini. Sepimu ngerti omong karemu katane hatimu tunggu aku Reka kejene rasa tresnaku
Kudu sing tinggalake sing tapi ini turun sempat ini berkomunikasi sesingkat-singkat cerita mulai tetap orang kata bukan boleh sing gampang boleh liani ngajani nanging ora iso duweni ngerteni nanging kowe malah ngerteni tresno liyane butuh aku ternyata sing mbok karepke singkat-singkat cerita mulai tetap orang kata apa yang oleh sedapat boleh liani janji nanging ora iso duweni ngerteni nanging kowe malah ngerteni priya liyane butuh aku ternyata sing mbok karepke hatiku melutas pasti hidup berjalan seperti
yang Betawi. Nyawaku nyalakan denganmu. Aku masih ada sampai di sini melihat setengah mati seperti detak jantung yang Betawi. Nyawaku nyala karena denganmu. Dan aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala. Dan kadang semua yang kau tahu tentangnya menjadi jawab saat ku bertanya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum seperti detak jantung yang Betawi. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini melihatmu pulang setiap hari seperti detak jantung yang Betawi. Nyawaku nyala karena denganmu. Melihatmu berjuang sampai akhir seperti detak jantung yang Betawi. Nyawaku nyala karena denganmu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh siswa SMP 1 Jatiluang. Tepuk tangan yang keras. Semuanya bertepuk tangan, ayo semuanya bertepuk tangan. Lepaskan semua gundah gulana dengan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang keras, ayo. Tepuk tangan, boleh sambil berteriak, silahkan berteriak. Berteriak, berteriak. Berteriak yang keras. Lagi, terus. Luapkan semua kemarahan, kesedihan. Yuk, luapkan dengan teriakanmu. Angkat tangannya semuanya, angkat. Semuanya dua-duanya diangkat. Dua-duanya diangkat. Halo, semuanya tangannya diangkat. Semuanya tangannya diangkat ke atas. Dua-duanya. Satu, semuanya sudah harus terangkat sampai 3 kali. 2, angkat semua tangan. 3, sudah diangkat. Masih ada yang belum mengangkat tangan di belakang. Angkat tangan dengan seperti ini. Setelah itu tarik ke belakang, turunkan sambil teriak sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku, halo. Kita sudah di penghujung acara, ya. Sekolah kita mencanangkan, ya, sejak ya, sekolah kita itu sudah mencanangkan deklarasi anti kekerasan. Waktu itu sekolah meminta perwakilan pengurus kelas untuk menandatangani deklarasi anti kekerasan. Sekarang masih terpampang di depan perpustakaan itu.
ya. Dan perundungan itu adalah termasuk bagian dari perilaku kekerasan. Dan mulai hari ini ya, kita sedang menyelenggarakan kegiatan Stop Bullying di sekolah kita. Paham? Nah, untuk itu nanti Ibu minta kalian memposting ya dalam media sosial, baik itu Facebook atau WA atau apalagi ya Instagram ya, Twitter ya, postingan yang bertemakan Stop Bullying ya. Nanti di bawahnya kalian diberi hashtag anti bullying ya, kemudian hashtag perilaku positif, hashtag Spenjat ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah memposting ya dalam status Facebook, WA, IG atau Twitter ya. Contohnya seperti ini. Tadi Ibu lihat di belakang itu ya. Contohnya seperti ini. Hati-hati dalam bercanda karena itu berpotensi menjadi perilaku bullying. Hashtag anti bullying, hashtag perilaku positif, hashtag Spenjat ya. Oke? Paham? Tugasnya paham? Kita serentak semuanya, seluruh warga sekolah, Bapak dan Ibu guru, siswa sampai dengan kepala sekolah memposting status ya di media sosial tentang Stop Bullying di lingkungan SMP 1 Jatilawang ya. Tahap awal kegiatan Proyek P5 pengenalan tentang tema Stop Bullying di SMP 1 Jatilawang sudah selesai dilaksanakan Bu Nogra. Monggo selanjutnya ada informasi dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Indra. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti kegiatan pengenalan P5 dengan tema perundungan dengan baik ya. Ini mohon diperhatikan, ada sedikit informasi dari sekolah ya. Coba didengarkan tentang informasi libur ya. Kita akan melaksanakan ibadah puasa Alhamdulillah ya, kita sebentar lagi akan bertemu dengan Ramadan yang senantiasa kita nanti-nantikan. Oleh karena itu, ini akan disampaikan informasi tentang kegiatan Ramadan. Ya. Coba bisa diam tidak? Ya. Untuk hari Senin kalian sudah mulai libur. Namun liburnya itu dalam rangka merayakan atau menghormati yang sedang merayakan hari raya Nyepi. Kemudian untuk hari Selasa dan Rabu kalian masih libur. Ini liburnya libur awal puasa. Alhamdulillah ya. Silahkan kalian persiapkan diri kalian ya untuk mengikuti amaliyah Ramadan. Dan masuk hari Kamis dengan jam seperti biasa. Di sekolah itu sudah kalian sudah sampai di sekolah jam 7 pagi ya. Walaupun sudah puasa, sudah Ramadan, tetapi jamnya masih sama seperti ketika belum Ramadan. Paham? Paham anak-anak? Iya, terima kasih. Kemudian untuk informasi kepulangan ya, itu sesudah zuhur. Jadi mohon nanti disampaikan kepada orang tua kalian ya. Informasi berikutnya untuk hari ini ada bazar ya. Kalian sudah melaksanakan B5, kemudian nanti ada bazar
dan ada juga kebersihan kelas. Setelah kegiatan P5 ini, coba dengarkan. Bagi kelas 7, bagi kelas berapa? Iya. Bagi kelas 7 silahkan menuju ke pendopo untuk melaksanakan atau ikuti bazar. Kemudian bagi kelas 8 masuk ke kelas. Apabila bazar kelas 7 sudah selesai, dilanjutkan nanti kelas 8. Namun kelas 8 ketika di dalam kelas melaksanakan kebersihan. Dan sesudah bazar kelas 7, kelas 7 masuk ke dalam kelas melaksanakan kebersihan. Paham apa paham? Paham ya? Iya, terima kasih. Ya, untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita mengucap syukur, mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan saya mulai dari kelas 7, nanti saya siapkan dan keluar dari lingkungan lapangan basket ini sambil memungut sampah yang ada di depan kalian. Ya, coba, belum saya beri apa-apa. Untuk kelas 7, ambil posisi berdiri, kerjakan. Untuk melaksanakan tugas berikutnya yaitu bazar tanpa penghormatan. Kelas 7 bubar barisan jalan. Ya, sambil mengut sampah yang ada di depan kalian, ambil sebanyak-banyaknya, ambil di bawahmu. Ayo, itu ada kertas, diniatkan ibadah ya. Kacir. Iya. Ini untuk kelas 8 ya, untuk kelas 8 karena bagian sana sudah bersih, insya Allah kalian nanti memungut sampahnya sampai ke utara sana, sampai ke utara ya. Untuk kelas 8 ambil posisi berdiri, kerjakan. Baik, untuk melaksanakan tugas berikutnya tanpa penghormatan, bubar barisan jalan. Ya, jangan lupa sampahnya ambil sebanyak-banyaknya, tidak usah dihitung. Semua harus memungut sampah, sekecil apapun sampah, taruhlah ia di tempatnya. Sampai ke utara, mas-mas yang ganteng-ganteng. Buset.